Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini kita akan kembali komentari video dari Luis itu yang berjudul King Kain apa ya judulnya? Bentar guys, saya lupa nih guys. Judulnya itu Si Raja Dusta. Kain nama Finakisan lagi. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi kita akan meluruskan pengajaran dari Kainama yang mana dia memutarbalikkan fakta tentang Kristen, seolah-olah orang Kristen ini nggak tahu apa-apa soal Kristus karena orang Kristen nggak boleh diajarkan tentang Kristus katanya. Waduh, ini jelas ajaran yang ngaco dari Kainama. Apa yang disampaikan Kainama? Oke, kita langsung nonton aja. Oh iya, Kainama pernah bilang bahwa dia tidak pernah menjelekkan agama Kristen, tapi faktanya dari video ini kita akan bahas. Dan juga dia mengatakan bahwa saya dan teman-teman semuanya, Andre Tunggal, katanya tidak bisa mematahkan argumentasinya, makanya serang pribadi. Bos, argumentasimu hari ini saya akan patahkan, tapi kamu harus tahu bahwa pribadimu juga layak untuk dibongkar karena tipuanmu. Bilang aja memang hobinya gosip gitu loh, ya kan? Simple gitu. Memang mereka ini nggak pernah lepas dari gosip guys. Kita lihat, saya tidak pernah nyinggung pribadi siapapun. Ya, mau Luis itu pendeta kayak pastor kayak mau penipu kayak saya nggak peduli. Yang kita bahas adalah argumentasinya. Kalau dia nih memang orang ini memang sukanya gosip guys. Jadi dia bilang kali kita akan pantau argumentasimu, tapi nggak bisa lepas dari gosip. Jadi gosip itu adalah suatu makanan wajib dia gitu. Jadi makanan wajib adalah gosip, ya. Baru nanti tambahannya itu adalah yaitu argumentasi. Itu pun ngawur juga gitu kan. Yang ngaku mantan pendeta kuliah di Israel yang ternyata hanya omong kosong. Kita nonton videomu ya. Kainama, kita lihat videomu. Mana nih Kainama nih? Oke, ini dia. Salah kaprah juga kepada tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Sih. Karena memang tidak pernah diajarkan dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Ya, kira-kira seperti itulah tipuan-tipuan Kainama. Lihat mukanya itu. Kainama penuh dengan dusta. Ya, dia mengatakan bahwa di situ kan dibilang kalau orang Kristen tidak diajarkan dan tidak boleh diajarkan tentang Kristus, bahwa Kristus Mesias itu artinya adalah nabi. Ini orang memang songong cuy. Kita akan bahas ya dari bahasa Yunaninya. Nah, dalam bahasa Yunaninya kita akan lihat di sini ya. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah mereka. Ini kata nabi nih. Nabi ini di dalam bahasa Ibraninya itu juga memakai kata nabi. Tapi kalau perempuan biasanya pakai kata nabiyah ini ya. Ini kecil banget tapi mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Dan di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata profetes. Jadi bukan memakai kata yang tadi, Kristos. Ini adalah sebuah kekeliruan yang Kainama sampaikan. Dia mungkin pikir ya orang umat sebelah kan nggak tahu juga bahasa Yunani, nggak tahu juga. Gini ya, yang perlu dijelasin gini ya. Nabi itu ada padanan katanya, ya. Nabi bukan hanya nabi. Nabi adalah seorang yang diutus oleh Tuhannya. Seorang yang ditugaskan untuk menyampaikan kitabnya. Banyak nabi itu banyak penjabarannya. Sama kayak presiden. Presiden adalah pimpinan tertinggi angkatan darat. Presiden adalah pemimpin tertinggi suatu bangsa, negeri.
Presiden adalah jabatan tinggi suatu negeri. Banyak guys. Jadi ngomong tentang sesuatu tuh bukan hanya satu ini saja gitu. Ngomong nabi, jadi gini loh. Karena kita kan tahu ya. Misalnya kita yang tahu pasti Yesus itu nabi, termasuk nabi. Terserah mereka juga menganggap dia Tuhan, tapi yang pasti dia adalah nabi. Ya, dia seorang nabi juga. Ya, ada ayat banyak mengatakan dia nabi. Cuman masalahnya kalau ditempelkan Yesus Kristus itu kan jadinya Nabi Yesus. Nah, untuk menyamarkan itu makanya dibuatlah yang lain. Ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Ya. Padahal yang diurapi yaitu nabi. Kalau nggak imam pun raja gitu kan. Jadi Jadi intinya ada atau tidak itu pun tetap Yesus tetap diakui sebagai nabi gitu. Ya masalahnya gini guys, masalahnya adalah kalau Anda ngaku Yesus sebagai nabi, ayatnya banyak di Alkitab. Lalu kenapa di saat sama tuh Anda ngaku dia sebagai Tuhan? Ini kan adalah dua hal yang bertentangan. Seorang nabi tidak mungkin seorang Tuhan. Ya, Tuhan tidak mungkin seorang nabi. Itu fakta. Logikanya begitu. Karena nabi adalah seseorang yang diutus. Tuhan adalah seorang yang mengutus nabi. Jadi bagaimana bisa seorang yang mengutus sama dengan diutus? Jadi itu kacau guys. Makanya mungkin nabi adalah Tuhan dan tidak mungkin Tuhan adalah nabi. Artinya kalau Yesus nabi, artinya bukan Tuhan. Makanya bahaya sekali nih kalau yang diurapi itu ya diartikan nabi ya atau apapun itu ya itu disandingkan dengan Yesus. Tapi faktanya walaupun tidak ada itu tetap kita akan tahu kalau di ayatnya banyak ayat itu dikatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi guys. Itu nggak bisa dibantah gitu kan. Juga bahasa Ibrani jadi bisa dibodoh-bodohin gitu kan. Ya karena memang taunya menghafal, tidak mengerti dan juga kayak gini nih, kejadian juga kayak gini. Memang taunya cuman sebatas itu, taunya hanya sebatas dengerin ustadz yang dipikir benar padahal enggak. Ingat ya. Kristos dalam bahasa Yunani Kristus atau Yesus itu dalam bahasa Yunaninya Kristos, dalam bahasa Ibraninya Mesias. Ini berbeda dengan kata nabi. Nabi itu dalam bahasa Yunani memakai kata profetes. Profetes dalam bahasa Ibrani nabi. Atau juga bisa kalau perempuan nabiah. Makanya kita sering mendengar kata nabi atau nabiah. Itu namanya nabi. Jadi apa yang dikatakan kayak nama ini? Ini seakan nabi itulah kata yang tidak ada padanannya. Ini kan ngaco guys ya. Nabi itu banyak padanannya. Mesias iya, ya kan? Kan Yesus ngomong gini ya. Karena ada banyak nabi-nabi palsu, mesias palsu. Kan dia mengatakan bahwa waspadalah terhadap nabi palsu, mesias palsu. Jadi jelas sekali ya, Mesias itu adalah nama lain dari nabi. Mesias adalah Kristus. Yunani ya gitu kan. Jadi ini adalah suatu hal yang jadi jangan tertipu dengan yang diurapi Mesias itu nabi juga ujung-ujungnya gitu. Dan beliau memang adalah seorang nabi kan? Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Ini jelas bohong. Kebohongannya dia juga mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh diajarkan tentang Kristus. Loh aneh kamu. Semua orang Kristen juga tahu Kristus itu. Bukan, tidak boleh diajarkan Kristus itu adalah nabi. Sama dengan nabi juga gitu. Ngerti nggak? Mereka tuh ingin menjauhkan kata nabi dari Yesus itu. Coba Anda bayangkan ya. Sebanyak itu Yesus disebut sebagai nabi. Tapi selalu dia paling banyak itu disebut dia sebagai Tuhan. Kacau nggak? Yesus tidak pernah ya menyebut dirinya Tuhan atau menyuruh orang manggil dia Tuhan. Justru yang ada orang tuh banyak manggilnya nabi. Bahkan dia mengatakan bahwa seorang nabi dihormati dimanapun, tapi tidak di sini. Artinya dia adalah seorang nabi yang tidak dihormati. Jadi Yesus mengakui dia nabi, banyak orang manggil dia nabi, tapi yang justru yang diucapkan oleh Kristen adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu. Ini ada suatu hal yang tidak sinkron. Yang lebih banyak diucapkan oleh Yesus dan pengikutnya tidak mereka sebutkan sebagai nabi. Makanya memang kesannya nabi itu memang kata nabi itu dijauhkan dari Yesus. Jika lebih gampang nanti orang tuh didoktrin bahwa dia adalah Tuhan. Logikanya guys ya. Mesias yang diurapi. Tahu. Kita akan lihat dalam bagian lain ya. Kita lihat dalam bagian lain ya. Di dalam Kisah Para Rasul. Tapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus. Ingat, Mesias yang diutusnya. Yang diutus adalah Mesias.
Yang diutus Tuhan apa? Nabi. Nabi Mesias, gitu guys. Ya Mesias kata lainnya adalah Nabi. Sang penolong, sang penyelamat. Nabi ditugaskan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari hal-hal yang menurunkan mereka pada neraka, api neraka. Nabi Musa mengingatkan kaumnya, berimanlah kepada Allah, ya kan, kepada Allah. Pengikut Ibrahim juga begitu. Jadi semua nabi itu adalah penolong, menyelamatkan umatnya dari hal-hal yang syirik gitu, menyekutukan Tuhan, guys. Menyembah selain Tuhan, menyembah patung sapi, menyembah hewan, menyembah apapun itu ya, pokok kayu, hantu. Nah, makanya perlu nabi diutus Mesias untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan, kesesatan, penyembahan berhala, guys. Itu kuncinya ya. Karena ini adalah diutus. Mesias adalah yang diutus, guys. Mesias yang diutusnya. Jadi Mesias itu diutus, nabi diutus. Jadi yang diutus itu adalah Mesias, kata lainnya itu nabi, kata lainnya adalah yang diurapi dan sebaliknya itu, guys. Terus menderita. Nah, kata di sini ini disambungkan antara profeton, patein, ton, kriston, auto, eplerosen, autos. Nah, eplerosen ini kalau kita lihat di sini memakai kata ini untuk menunjukkan bahwa ini sudah digenapi, completely ya. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana profetes yang disampaikan oleh para nabi-nabi bahwa Kristus di sini ya. Kristuslah Mesias ini yang harus menggenapi. Penggenapan dalam apa? Dalam penderitaannya, atau ditentukan tidak hanya untuk menjadi raja, tetapi adalah penderitaan. Makanya kalau kita lihat di sini dalam bagian ini ya, dalam bagian pasal yang keempat juga ini, pasal 4. Yesaya 42 ayat pertama itu sebenarnya penggenapannya yang dibilang sini ya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di ayat yang kedua, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengar suaranya di jalan. Ayat 3, bulu yang patah terbelah tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, ini kalau teman-teman baca semuanya di sini, ini adalah nubuatan tentang Mesias, seorang yang dipilihnya dan ini yang digenapi dalam. Iya, nabi adalah seorang yang dipilih Tuhan gitu loh. Jadi Luis ini nggak sadar bahwa ke situ juga larinya. Ini semua yang dijelaskan adalah seorang Tuhan ya sudah nabi gitu loh. Jadi Mesias adalah nabi, utusan Tuhan, selesai gitu loh. Cuman bertele deh guys. Jelas dia ngomongnya poin ke situ. Kayak kita nih, kita coba menolak nih bahwa Mesias itu bukan nabi gitu kan. Mesias itu adalah Yesus Tuhan. Ya Anda bertele, ya kan? Ngerti nggak? Menteri itu bukan apa ya? Menteri itu bukan tangan presiden misalnya. Oh, bukan. Menteri bukan tangan presiden, bukan pembantu presiden. Menteri adalah orang yang diutus presiden. Ya sama aja tuh, ya kan? Jadi lu sih berbelit tapi dia salah, guys. Ngerti nggak? Tapi orang mengatakan bahwa menteri itu bukan tangan presiden, bukan pembantu presiden, tapi menteri adalah orang yang diutus presiden. Apa bedanya, Luis? Luis ini benar-benar pusing saya, guys. Katanya mengatakan argumentasi orang, tapi dia nggak ngerti dengan apa yang disampaikan dia. Bahwa situ juga larinya gitu kan, poinnya kan. Yesus Kristus, Mesias. Mesias itu sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai kalau dibilang yang dipilih tadi ternyata dia adalah seorang nabi. Tidak. Karena Mesias itu dalam arti yang dipahami oleh orang Yahudi juga. Jadi itu pemahaman tolak gitu. Pan itu pemahaman loh. Jadi kalau nggak sesuai dengan dokumennya tolak dia guys. Itu jelas tadi dibilang kan. Bukan hanya nabi. Ya pada kita masuk nabi gitu loh. Logikanya gimana sih Luis nih? Aduh kacau guys. Itu memiliki tujuan seperti ini. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang dilahirkan siapa? Tuhan, bukan. Tapi anak laki-laki yang dilahirkan. Anak laki-laki, bukan anak Tuhan. Atau Tuhan itu sendiri.
dan dia akan menyelamatkannya umatnya dari dosa mereka. Karena dengan datangnya dia, umatnya itu akan dikasih tahu bahwa ini dosa loh, selamat dari dosa mereka gitu. Setiap nabi diutus memang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, sehingga umatnya tahu bahwa ini berdosa loh bro, dilarang Tuhan. Ini jangan kamu langgar perintah Tuhan, larangan Tuhan jangan kamu kerjakan. Itu namanya menyelamatkan umat itu dari dosa itu. Sebagai peringatan, nabi itu mengajarkan mana yang baik, mana buruk gitu ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu kan. Jadi tujuan Mesias ini yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia adalah Kristus. Mesias itu mencakup Mesias atau orang yang diurapi. Itu mencakup sebenarnya kalau boleh dibilang 4 hal. Pertama, dia nabi. Seperti yang dikatakan kayak nama ya, dia nabi. Tapi nggak cukup hanya di nabi. Ya, berarti kan masuk kan? Ya sudah. Cuman dia ini bertele guys. Makanya saya katakan ya, Luis ini orangnya sok pinter gitu. Kan tadi saya bilang, menteri adalah pembantu presiden, tangan kanan presiden. Ya sudah. Kenapa dia bilang tidak? Kenapa dia bilang maka tadi itu bahwa itu bukan begitu, tapi menteri itu adalah orang yang diutus presiden. Padahal sama saja dengan pembantu presiden, tangan presiden, sama kayak Yesus. Mesias itu ya nabi juga gitu loh, ya kan? Cuman dia bilang bukan hanya itu. Guys, ini memang inilah kalau orang mencoba, dia menuduh orang lain berbohong, kan dia berbohong gitu kan? Jelas dia secara sadar dia mengakui bahwa Mesias itu adalah nabi gitu kan? Informasi yang sepotong itu bisa menyesatkan kayak nama. Kamu pasti tahu itu bahwa orang-orang Muslim itu taunya Yesus hanya nabi, ya kan? Makanya kamu sampaikan Yesus itu sebenarnya nabi. Orang Kristen juga. Yesus itu bukan hanya nabi, tapi adalah dia seorang yang terkemuka di dunia akhirat, dia dikasih mujizat dan segala macamnya. Bukan hanya nabi, tapi dia adalah seorang nabi yang itu nabi yang termasuk gagal lah dalam menyampaikan misinya. Makanya dia diangkat lagi ke langit untuk nanti akan dikembalikan lagi untuk menuntaskan misinya. Jadi Yesus tuh bukan hanya nabi, banyak ya nabi yang bagaimana dulu gitu kan. Jadi bukan dia yang nggak bisa itu adalah nabi sekaligus Tuhan, itu nggak bisa. Tapi kalau nabi yang punya mujizat, nabi yang yang gagal misinya itu bisa disandingkan. Karena memang masih dalam skop kenabian. Tapi kalau nabi sekaligus Tuhan itu nggak bisa guys. Karena Tuhan itu tidak ada yang sama serupa sebanding dengannya. Apalagi nabi. Kok bisa nabi sama dengan Tuhan gitu? Aneh nggak? Ada orang yang sekaligus jadi nabi di Tuhan, itu nggak mungkin gitu. Tuhan ya Tuhan aja, nabi ya nabi aja gitu. Kenapa digabung-gabung gitu kan? Itu loh dia berpikir guys. Manusia aja, Tuhan ya Tuhan aja. Kok manusia dijadikan Tuhan atau Tuhan jadi manusia gitu kan? Itulah kacauan berpikir itu. Karena mencoba adukan sesuatu yang tidak mungkin bisa disatukan gitu guys. Juga tahu bahwa Yesus itu nabi. Tetapi kamu harus tahu bahwa dalam kata Mesias ada beberapa hal penting. Pertama, Yesus adalah nabi. Kedua, Yesus adalah raja. Ketiga, Yesus adalah imam. Keempat, Yesus juga adalah kurban pendamaian. Nah, faktanya Yesus tidak pernah diakui sebagai raja. Raja mana coba? Dia pernah memimpin raja mana? Daud ya raja. Ya kan? Daud itu raja. King David, Daud itu raja. Sulaiman raja. Yesus raja mana? Imam mana? Imam saja tidak mengakui dia gitu. Jadi maksud saya tuh dia tuh gini guys ya, dia pasti dia seorang nabi. Itu yang pasti itu yang bisa ditolak itu, tidak bisa bantah itu, dia adalah seorang nabi. Dan banyak orang manggil dia nabi gitu kan. Nah, dari keempat hal ini tak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Ini penting untuk diketahui supaya nggak dibodoh-bodohin. Nah, apa kaitannya dengan Yesus yang adalah jujur nabi? Yang ngebodohin itu Louis mengatakan bahwa menteri itu bukan pembantu presiden, bukan tangan presiden, tapi menteri adalah orang yang diutus presiden. Ya sama saja, itulah pembodohan. Sesuatu yang sama, yang harusnya sama, dibilangnya beda gitu. Nah itu nih pembodohan itu di situ Luis ya. Anda yang sedang membodohi orang gitu, bukan yang kayak sakit nama gitu kan. Yesus yang adalah nabi yang mana dia menyampaikan kebenaran tentang Allah, tentang dirinya juga kepada orang-orang. Sehingga dia dianggap sebagai menyampaikan kebenaran tentang Allah dan dirinya. Artinya ada dua yang berbeda, yaitu Allah dan diri Yesus. Jadi Allah dan Yesus itu dua hal yang berbeda.
Jadi Allah baik, Yesus juga baik. Padahal Yesus pernah mengatakan bahwa gini ya, tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Jadi, kenapa kau katakan aku baik? Kata Yesus. Ketika ada orang mengatakan dia Yesus baik, gitu kan, Yesus protes. Kenapa kau katakan aku baik? Apa tidak ada yang baik kecuali Allah saja? Artinya Yesus tidak baik, Allah baik. Artinya Yesus bukan Allah. Karena Yesus tidak baik, Allah baik, gitu kan. Nabi. Tapi yang kedua, dia adalah seorang raja. Dia memerintah di kerajaan sorga. Makanya dia Yesus adalah Guys, ya. Yang minta kerajaan sorga itu Allah, bukan Yesus, ya, bukan siapapun itu. Raja itu ya di dunia. Manusia itu raja di dunia. Nggak mungkin jadi raja di surga, karena pemilik surga adalah Tuhan Allah. Yang jadi raja itu Tuhan Allah, bukan Yesus atau siapapun itu. Ya, kita manusia atau bahkan nabi sekalipun itu hanya punya kerajaan di dunia, bukan di surga. Surga itu punya, bahkan Anda bisa apa? Dan sebenarnya gini ya, kalau dalam Islam ya, kita semua nanti akan jadi raja. Karena kita tuh kan dibangunkan istana di surga. Semua penghuni surga akan dibangunkan istana. Jika kita akan menjadi raja semuanya, bukannya Yesus. Makanya, kenapa? Karena gini loh, Anda bayangkan ya, jabatan tinggi dunia apa? Raja. Di dunia tuh nikmat paling tinggi itu adalah seorang raja. Makanya ada lagunya tuh, andai ku jadi nanti kepada lagi. Jadi ada lagu itu yang bagaimana raja itu bisa menyenangkan, minta identifikasi gitu segala macam. Jadi tingkatan tertinggi kenikmatan dunia adalah raja. Itu yang bisa manusia gapai, kenikmatan tinggi. Yang tidak ada lagi bandingannya raja itu. Semua diminta dapat, apapun yang dia mau. Nah, di surga kita semua nanti akan jadi raja. Ini raja itu adalah pemberian Tuhan. Raja, jadi sesuatu yang diberi yang tidak kekal itu adalah manusia, nabi yang mendapatkannya. Karena Yesus kan dunia tidak berkuasa, jadi raja, jadi raja di surga. Kita semua nanti jadi raja juga, sama kayak Yesus di surga gitu. Masing-masing kita punya istana sebagai upah atas kebaikan yang kita lakukan di dunia, upah atas ketaatan kita dan keimanan kita kepadanya. Terdapat nanti kerajaan di surga gitu kan. Jadi semua nanti akan jadi raja. Kita kan di surga tuh nanti kan, masa sih surga itu kalah sama dunia? Ya, dunia aja orang kaya bisa minta apa aja dia mau. Aku minta belikan ini, itu semua makanan enak yang di mejaku. Dapat dia semuanya. Masa surga enggak? Makanya kita semua nanti guys, di surga jadi raja. Kalau ada tidak pernah jadi raja di dunia, tidak khawatir. Jangan iri sama yang pernah jadi raja. Dia raja cuma sebentar. Jadi surga kita akan jadi raja selama-lamanya. Itulah bentuk cinta kasih, sayangnya Tuhan pada kita, sayangnya Allah pada kita. Ya, kita jadi raja yang kekal abadi di surga nanti. Tapi raja yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Karena dia adalah yang memberikan kerajaan itu pada kita. Kerajaan surga pada kita gitu kan. raja bagi umatnya. Ketiga, Yesus adalah imam. Imam yang apa? Tugas imam. Imam yang membawa kurban persembahan untuk menyelamatkan manusia supaya dosa yang ada itu dihapuskan karena imam memberikan kurban. Makanya orang-orang dahulu, orang Yahudi itu ketika ke Bait Allah, mereka membawa kurban untuk disembelih untuk menjadi pendamaian. Iya, korbannya adalah hewan sembelihan, bukan manusia. Apalagi Tuhan disembelih. Jadi korban kan nggak gitu, guys. Ini sekali lagi ya, jangan ngubah-ngubah fakta bahwa ini sembelih kurban itu adalah hewan, bukan manusia, bukan nabi, bukan Tuhan itu sendiri, guys. Karena manusia berdosa sehingga manusia diselamatkan. Manusia tidak mati, tapi dia diselamatkan karena kurban yang ada. Lalu kurbannya siapa? Kurbannya adalah Yesus Kristus, yang mana dia yang diurapi, yang dipilih untuk menjadi kurban, untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Guys, tidak semua manusia berdosa. Anak kecil belah itu tidak berdosa loh. Anda bayangkan tuh. Kalau Anda ngomong saya berdosa, saya masih bisa terima. Masuk akal bagi saya. Karena saya tentu pernah melakukan dosa. Anak kecil belum lahir, masih balita, nggak belum ngerti apa-apa. Anak itu dia berdosa, mana bisa? Makanya nggak adil, guys. Kristen itu tidak mengenal keadilan. Islam mengenal keadilan. Dalam Islam, anak kecil putih bayi anak bayi itu putih bersih dari dosa. Itu logika. Karena belum mengerti apa-apa kan. Bagaimana bisa bawa dosa? Uang dia nggak ngerti apa dia berbuat. Kok saya udah ngerti. Jika kalau saya buat salah ya dosa itu. Kalau anak kecil tidak. Itu Islam itu adil. Islam itu tidak mengenal dosa waris, enggak. Kalau ada yang nenek moyang Anda berdosa ya dia saja nanggung, bukan kita. Kita nggak ada sanggup pautnya gitu. Kita belum lahir kok. Masa kita kena timpa. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa, masa kita kena getahnya?
masuk akal nggak itu ajaran? Kalau saya maaf nggak bisa terima guys. Saya ya, orang tua saya salah, saya nggak mau yang uang akibatnya, uang yang dosa kok saya ikut nanggung gitu kan, itu namanya masuk akal. Saya juga gitu nanti. Anak saya nggak mau nanggung dosa saya. Kalau saya salah, hukum saya. Jangan anak saya yang diembat gitu kan. Nah, itu logika ini guys. Jadi nggak masuk akal sekali kalau ada dosa waris. Itu nggak dapat gimana pun caranya guys. Ya, jadi 4 hal ini penting untuk kita pahami untuk mengerti tentang Mesias. Lalu apakah ini tidak diajarkan kepada orang Kristen? Oh, Anda salah. Ini justru diajarkan kepada orang-orang Kristen sebagai dasar iman Kristen. Jadi kami memahami tentang Kristus ya secara menyeluruh seperti itu kayak nama. Jadi nggak usah bohong-bohong. Ya namanya juga susah ya. Kalau memang raja dusta, masa Ya itu Louis. Sama kayak saya bilang tadi. Menteri itu jelas pembantu presiden. Tangan presiden bilangnya tidak. Menteri adalah orang suruhan presiden. Orang utusan presiden. Ya sama aja gitu. Jadi fakta ya guys ya, yang bong tulis bukan nama. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.